Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijen Bijahro dari Prodi Hubungan Internasional semester 3 Universitas Peradaban Bumi Ayu. Jadi kemarin kita dapat tugas dari Bu Rafika untuk mengikuti webinar Indonesian Outlook, webinar UMG yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian kami diberikan tugas untuk mereview hasil atau mengkaji ulang tentang pembahasan yang disampaikan oleh pemateri. Langsung saja ke pembahasannya. Oke, dari pembahasan kemarin yang saya kaji dulu dari keynote speaker, yaitu dari Bapak Rizal Sukma selaku Duta Besar Indonesia untuk Inggris Raya. Beliau memaparkan terkait dengan kebijakan luar negeri. Yang pertama adalah tentang diplomasi ekonomi, yaitu terkait dengan ekspor dan impor. Seperti yang kita ketahui, pandemi saat ini belum berakhir, dan pendapatan negara juga mengalami penurunan karena adanya pandemi ini. Yang kedua adalah tentang perlindungan warga, karena adanya kerjasama antar negara, jadi kita bisa mendapatkan bantuan untuk warga negara Indonesia yang sekiranya terjebak atau terdampak pada kasus COVID ini, seperti Beijing yang membantu WNI Indonesia untuk keluar dari Wuhan. Kemudian Inggris memulangkan 1.500.000 kapal pesiar ataupun kapal-kapal lainnya yang terdapat di pelabuhan Inggris. Dan itu salah satunya adalah WNI juga kan. Kemudian dilihat dari mempertahankan kedaulatan dan keamanan Indonesia. Masih terfokus dengan dukungan-dukungan negara-negara sahabat terhadap Papua sebagai wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, karena kita tahu beberapa negara, apalagi yang ada di kawasan Asia, masih merongrong bahwasannya Papua adalah tetap menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian negara-negara seperti Eropa dan Inggris ada yang turut membantu Papua dalam gerakan-gerakan separatisnya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kepemimpinan global dan regional. Kita cukup aktif dalam menjalankan kerjasama dengan negara-negara sahabat atau anggota ASEAN agar mencari cara untuk menghadapi permasalahan pandemi saat ini. Indonesia juga mendorong pembuatan koridor perjalanan di antara negara ASEAN, dan ini menjadi tantangan tersendiri mengingat negara dalam ASEAN belum seperti negara di Uni Eropa yang mereka bisa fokus terhadap pembuatan vaksin. Indonesia dan ASEAN masih terbatas dan berupaya menanggulangi dampak dari COVID ini. Kemudian Indonesia juga melakukan kerjasama global dalam menghadapi pandemi ini, seperti misalnya turut berperan aktif dalam mendorong aliansi global bahwa banyak negara-negara mampu yang memiliki akses terhadap vaksin dan sebagainya. Karena kita tidak ingin vaksin yang dibuat oleh negara-negara kaya ini tertumpuk dan dimonopoli hanya untuk oleh negara kaya saja. Kita juga memiliki peran aktif dalam Dewan Keamanan dalam PBB sebagai anggota tidak tetap sejak 2019. Meskipun pembicaraan dan diskusi banyak tentang COVID, setidaknya di bawah presidensi Indonesia di PBB, kita berhasil menduduki Dewan Keamanan tersebut dan membuat resolusi seperti perpanjangan mandat pemeliharaan perdamaian di Lebanon, di Darfur, di Somalia, dan resolusi penjaga keamanan perempuan yang diprakasai oleh Indonesia. Kemudian dalam bidang diplomasi infrastruktur yang termasuk dalam pembangunan fisik maupun pembangunan manusia. Tantangan yang ada di dalam zona ekonomi eksklusif, terutama di Laut Natuna, karena tingginya tingkat illegal fishing yang dilakukan oleh negara-negara tetangga seperti Jepang dan juga Cina. Dan ini masih menjadi tantangan sampai sekarang. Kemudian dalam menghadapi tantangan 2021, salah satu ciri utama geopolitik sekarang adalah pergeseran navigasi, gravitasi, geopolitik dan geoekonomi dari barat ke timur akan terus berlanjut. Jadi, yang namanya kawasan kita atau Indo-Pasifik akan tetap menjadi center gravity secara geopolitik ataupun geoekonomi. Dalam perubahan konteks
geopolitik dan geoekonomi, ini ada setidaknya beberapa tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depannya. Karakteristik geopolitik sekarang adalah rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina yang semakin menguat. Indonesia harus menjamin bahwa kita tidak akan ikut terseret dalam rivalitas dua negara besar tersebut di masa-masa mendatang, karena sudah tidak dapat dihindari kembali walaupun ada presiden baru di Amerika Serikat. Saya kira persepsi bahwa Cina adalah tantangan atau ujung kompetitor Amerika Serikat sudah sangat luas di Amerika Serikat sana. Oleh karena itu rivalitas tersebut akan tetap terjadi. Kemudian yang kedua adalah Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus dapat memastikan bahwa ASEAN tetap memiliki otonomi strategis di dalam menghadapi persaingan antara Amerika Serikat dan China. Jadi kita jangan membiarkan Asia Tenggara itu menjadi ajang pertarungan pengaruh antara rivalitas Amerika Serikat dan China. ASEAN harus mempertahankan regional agar tidak menjadi wilayah di mana negara-negara besar bersaing. Kemudian yang ketiga adalah Indonesia sebagai negara kepulauan yang secara geografis berada di tengah kawasan Indo-Pasifik, kita harus bisa mendayung di antara dua samudra strategis. Karena persaingan antara Amerika Serikat dan China sudah tidak hanya terjadi di daratan saja, namun sudah sampai ke wilayah maritim. Oke, kemudian kita masuk ke ke pembahasan atau materi yang diberikan oleh Ibu Ratih Herningtyas selaku dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat. Posisi Indonesia dengan hubungannya dengan Amerika Serikat harus dikelola secara strategis dan dikelola dengan baik, seperti tadi istilahnya yaitu mendayung di antara dua samudra. Karena ini membuka peluang sekaligus juga tantangan di mana kita harus memainkan diplomasi yang tepat, diplomasi yang efektif untuk mencapai kepentingan sekaligus strategi Indonesia. Mengutip dari Pak Dubes dari Indonesia untuk Amerika Serikat, yaitu Dubes yang dilantik pada tanggal 19 September dan kemudian kemarin diberi tugas menjadi Menteri Perdagangan. Dubes Lutfi ketika dilantik sempat mengatakan bahwa US is a new old best friend. Dan satu hal yang menarik di era kepemimpinan Jokowi yaitu Presiden memiliki visi bahwa tahun 2036 ini Indonesia akan masuk ke dalam nomor 5 negara ekonomi terbesar di dunia. Namun visi ini harus diturunkan menjadi rencana kerja dan kebijakan yang tepat. Secara umum, hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat selalu diwarnai dengan kerjasama baik di dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain. Di eranya Trump, visi 2036 ini digabungkan ke dalam 4 prioritas, yaitu pada pembangunan infrastruktur, kerjasama perdagangan dan investasi, kemudian peningkatan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sistem kesehatan. Rencana ini mengalami perubahan yang signifikan ketika pandemi ini muncul, yang merubah tata perencanaan Indonesia, mendorong ekonomi menjadi lebih masif. Politik luar negeri Indonesia tentunya akan didorongkan pada upaya untuk mencapai friends with benefit, teman sebanyak mungkin yang dapat menguntungkan dalam lokus ekonomi dan dapat mengatasi penurunan ekonomi karena pandemi. Kemudian terbentuknya kerjasama di kawasan Indo-Pasifik, bagaimana Indonesia, Amerika Serikat, dan negara ASEAN, kemudian negara-negara lainnya dapat memanfaatkan pertumbuhan kawasan timur dunia ini menjadi lebih produktif sehingga dapat strategis. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pernah seromantis itu ketika Obama menjadi presiden, namun berubah setelah Obama digantikan oleh Donald Trump, karena Trump membuat kebijakan yang mungkin
dapat menjadi kerikil antara hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, seperti kebijakan immigrant policy, kemudian travel ban for Muslim countries, kemudian status of Jerusalem, American First, kemudian rivalitas Cina. Bagaimana sih Indonesia harus bersikap? Indonesia harus hati-hati dalam menempatkan diri. Walaupun Ibu Kemlu sudah mengatakan, Retno Marsudi sudah mengatakan bahwa we don't want to get trapped by the rivalry, tapi kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang rivalitas itu menjadi strategi untuk Indonesia. Kemudian bagaimana dengan eranya Biden, seperti yang akan dibahas di atas. Sebelum membahas tentang kepemimpinan Biden, kita harus melihat pemilu yang diikuti oleh Biden juga disebabkan oleh separatis dalam negeri dan sentimen pro dan kontra yang terjadi di Amerika Serikat mengundang emosional warga Indonesia juga. Apa yang akan terjadi di Amerika terhadap kemenangan Biden atas Trump? Yang menganggap bahwa ini sentimen positif dan biasa saja. Karena kemenangan anggota Senat di Amerika Serikat, Trump dapat mengetahui dinamika mesin politik di Amerika Serikat tidak dapat dilihat dari siapa yang menjadi presiden atau siapa administrasi pertama dalam eksekutif, tetapi juga harus melihat bagaimana dinamika legislatif itu berperan dalam kebijakan luar negeri Amerika. Melihat bahwa Biden yang menang, kita juga harus melihat bagaimana janji kampanye Biden untuk menentukan kebijakan luar negeri atas atau kerjasama dengan Amerika. Biden punya komitmen untuk mengembalikan Amerika atau US Global Leadership yang kemarin sempat ditinggalkan pada masanya Trump. Karena kemarin Trump terfokus pada American First, kemudian melihat Amerika sebagai prioritas daripada melibatkan kebijakan luar negeri, bahwa Amerika sebagai leader tentang TPP, Paris Agreement, dan lingkungan sedikit banyak turun pada eranya Trump. Kemudian yang kedua adalah persaingan Amerika dengan Cina. Jika Trump cenderung sangat keras, namun Biden cenderung akan lebih soft atau lebih lembut karena akan menggunakan mekanisme diplomasi, negosiasi, atau menggunakan WTO sebagai lembaga atau institusi dalam bidang perdagangan. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama ekonomi dan imigrasi. Kemudian kerjasama dengan Cina juga didorong untuk membawa kembali isu yang dalam pemerintahan menjadi isu sentral seperti isu iklim, pembangunan, tidak boleh meninggalkan kualitas lingkungan dan kesehatan global. Biden juga menjanjikan bahwa kerjasama ekonomi ini akan lebih terbuka dan fair and open for everyone. Biden ini memiliki pola yang hampir sama dengan Obama. Yang kita bisa lihat dari bagaimana dia merekrut pegawai publik yang akan menduduki kursi kementerian atau orang yang akan membantunya ketika dia menjadi presiden. Namun jika kita pikir tentang bagaimana kebijakan keluar dari Amerika, kita mungkin bisa lihat dari beberapa waktu di awal rugalisasi yang baik dan konsolidasi. Tantangan administrasi Biden yaitu terdiri dari 5 tantangan. Nomor satunya adalah transisi kekuasaan, kemudian kemungkinan Republikan mengontrol Senat, kemudian fragmentasi sosial politik Amerika Serikat yang menjadi PR karena adanya demo di saat pemilihan Biden dan Trump kan. Kemudian penanganan COVID-19, Amerika Serikat di eranya Trump dikira kurang responsif. Kemudian yang kelima adalah the world economy slowdown. Dan ini yang paling membahayakan, karena setiap negara sedang mengalami krisis ekonomi atau penurunan ekonomi pendapatan. Proyeksi hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat, potensi kerjasama masih ada
yaitu dengan diadakannya pemulihan dan peningkatan ekonomi. Penanganan pandemi Corona, kerjasama perubahan iklim, kemudian engagement dengan ASEAN, kemudian ada potensi dispat, yaitu seperti pelanggaran HAM masa lalu, isu lingkungan hidup, isu tenaga kerja, isu kebebasan beragama. Kemudian kita lihat dari segi ekspor non-migas dan tujuan. Masih perlu digarap karena angkanya masih stagnan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang terakhir tentang peluang dari trade war Amerika Serikat dengan China, yaitu satu, substansi produk impor Amerika Serikat dan China. Produk China yang kena tarif trade war, Indonesia bisa menjadi substitusi menggantikan itu. Kemudian produk Indonesia mendapatkan keuntungan tarif GSP. Jadi kita harus memaksimalkan tarif GSP itu untuk meningkatkan ekspor ke Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah perusahaan Amerika Serikat yang ingin keluar dari China berpeluang pindah ke Asia Tenggara. Jadi perlu kita coba untuk berinvestasi keluar. Kita yang berinvestasi, mungkin kita bisa mempertimbangkan apakah Amerika punya tempat yang bisa kita jadikan sebagai tempat investasi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dari pemaparan yang kemarin disampaikan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.